Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Yudia Silvana dari kelas 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah si kelinci dan si kura-kura. Izinkan saya untuk memulai cerita ini. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun menjadi sangat tenang. Hingga suatu ketika ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari untuk mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan yang ada di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, dia pun berubah menjadi sombong. Ia merasa dirinya lah yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Hingga suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Apakah kau berani rubah? Tidak, yang lain saja. Kau monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Ternyata kalian semua penakut. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Lalu tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Kelinci tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan ucapan si kura-kura. Tak kusangka si kura-kura lamban ini berani melawan raja lari sepertiku. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang sudah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menyaksikan pertandingan antara si kelinci dengan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diturunkan oleh monyet. Bersedia, siap, 3, 2, 1, mulai. Kelinci pun langsung melesat begitu bendera dinaikkan dan meninggalkan kura-kura yang sedang berlari dengan sangat pelan. Selamat tinggal, lamban, sambil mengeluarkan lidahnya. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lama sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak hewan. Dan kura-kura juga harus melihatnya. Tapi dia masih tertinggal jauh di belakang. Kalau begitu, aku tunggu di sini saja dulu. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, si kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Dan ia pun tertidur.
Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir mencapai garis finish. Kura-kura terlihat sangat kelelahan, namun ia tidak patah semangat. Ia tetap berlari untuk mengejar kemenangan pada perlombaan ini. Lalu, semua hewan yang mendukung kura-kura bersorak-sorai kegirangan untuk menyemangati si kura-kura. Karena sorak-sorai para pendukung kura-kura itu sangat keras sehingga membuat si kelinci pun menjadi terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci pun langsung berlari mengejar, namun ia terlambat. Kura-kura sudah mencapai garis finish duluan, sehingga kura-kuralah yang menang. Kura-kura dan semua hewan yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura lamban itu. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati si kura-kura, karena ia merasa sangat malu dan masih tidak percaya kalau dirinya kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura-kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja. Mulai sekarang berhentilah mengejek hewan lain, kata kura-kura. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Akhirnya semua hewan pun bergembira bersama dan menyambut si kelinci dengan gembira. Hore! Dan amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain, karena setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus tetap saling menghargai. Sekian dari cerita yang dapat saya ceritakan. Terima kasih.